Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Karena pembahasannya adalah berkenaan dengan marketing mix atau bauran pemasaran, maka ada beberapa hal yang perlu dibahas pada pertemuan kali ini, diantaranya yaitu yang pertama adalah tentunya berkenaan dengan pengertian atau definisi dari marketing mix atau bauran pemasaran itu sendiri. Selanjutnya kita akan ngebahas terkait dengan marketing mix menggunakan 4P dan juga marketing mix yang menggunakan 7P. Sebagaimana kita ketahui bahwa marketing mix atau bauran pemasaran ini dimaknai sebagai seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya, atau disebut juga sebagai sejumlah alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran atau target pasar yang dituju. Nah, definisi lain menyebutkan bahwa marketing mix atau bauran pemasaran ini adalah strategi yang akan digunakan untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam pasar, atau strategi pemasaran dengan menggabungkan beberapa unsur pemasaran untuk meraih target tertentu. Nah, itulah pengertian atau definisi dari marketing mix atau bauran pemasaran. Mengapa dinyatakan atau dikatakan sebagai marketing mix atau bauran pemasaran? Karena dalam hal ini bahasan mengenai marketing mix atau pemasaran, bauran pemasaran ini berkaitan erat dengan yang namanya tujuan pemasaran, tipe atau jenis produk, target pasar, struktur pasar, perilaku pesaing, isu global baik itu isu budaya ataupun isu agama, posisi pasar, dan juga portofolio produk. Karena kompleksitas hal tersebut itulah maka dinyatakan atau disebut sebagai bauran pemasaran atau marketing mix. Pada dasarnya marketing mix ini ada 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Di mana produk atau produk ini berkaitan dengan masalah kualitas, berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan future atau masa depan, berhubungan dengan opsi atau pilihan, style, brand, packaging, ukuran, service, dan garansi. Sedangkan yang berhubungan dengan price atau harga ini tentunya list dari harga itu sendiri, adanya kebijakan diskon, adanya kebijakan pembayaran, bahkan kebijakan mengenai termin dari yang namanya kredit. Sedangkan kalau berhubungan dengan promotion atau promosi, ini tentunya berkaitan dengan mekanisme dalam periklanan, personal selling, bagaimana melakukan promosi penjualan, bagaimana melakukan publikasi, dan hal-hal lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan promosi. Dan yang keempat yaitu place atau tempat, dan ini tentunya berhubungan dengan masalah distribusi, berhubungan dengan channel, berhubungan dengan cover area, berhubungan dengan lokasi, dan berhubungan dengan masalah transportasi. Nah, dari 4P tersebut yaitu product, price, promotion, dan place, tentunya ini menjadi suatu hal yang terintegrasi dalam sebuah komunikasi marketing. Maka disebutlah sebagai marketing mix.
Dalam hal ini, perkembangan terkait dengan marketing mix ini tidak hanya berbicara tentang masalah 4P saja, yaitu product, price, promotion, dan place saja, tapi juga sekarang berkembang menjadi 7P, di mana 4P yang awal tersebut itu ada penambahan 3P yang baru, yaitu berhubungan dengan people, process, dan physical evidence. Nah, tentunya 7P dalam marketing mix ini menjadi sebuah kompleksitas yang berhubungan dengan produk, price, promotion, place, people, process, dan physical evidence. Untuk bahasan marketing mix yang pertama yaitu berkenaan dengan produk, tentunya hal yang berhubungan dengan produk ini ada yang namanya desain, ada yang namanya teknologi dalam menghasilkan sebuah produk, ada kemanfaatan dari produk tersebut, ada kenyamanan bagi konsumen untuk mengkonsumsi dari produk tersebut, adanya value atau nilai yang diberikan dari sebuah produk. Tentunya juga berhubungan dengan masalah kualitas, berhubungan dengan masalah packaging atau kemasan, berhubungan dengan branding atau merek, berhubungan juga dengan masalah aksesoris lainnya, dan tentunya hal yang perlu diperhatikan dalam produk ini adalah masalah garansi. Nah, itulah hal-hal yang berhubungan dengan masalah produk. Berkenaan dengan masalah produk, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah apa definisi dari produk itu sendiri, atau apakah yang dimaksud dengan produk. Nah, untuk menjawab hal yang pertama ini, kita bagi menjadi dua asumsi, yaitu dalam dunia bisnis dan dalam dunia marketing. Nah, untuk dunia bisnis, produk ini dinyatakan sebagai barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan dalam dunia marketing, produk ini dinyatakan sebagai apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan dari orang yang ingin membelinya. Nah, hal yang kedua yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah produk ini adalah produk yang bisa ditawarkan itu apa saja. Dalam hal ini ada beberapa jenis produk yang dapat ditawarkan, yaitu yang pertama adalah produk atau barang yang ada fisiknya. Contoh misalnya dalam hal ini mobil, buku, makanan, dan lain sebagainya. Dan juga ada produk yang berupa jasa. Contoh misalnya dalam hal ini adalah jasa cukur, jasa pijat, konser, pendidikan, cuci mobil, cuci motor, dan lain sebagainya yang kegiatannya tidak berupa produk tapi berupa jasa. Nah, ada juga produk yang ditawarkan ini berupa skill dari sebuah personal, dari seseorang. Contoh misalnya dalam dunia olahraga sepak bola, ada Ronaldo, ada Messi, dan ada Asnawi Mangku Alam. Dan mungkin katakanlah dalam dunia olahraga lainnya ada M. Jordan. Dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan skill dari orang tersebut yang dapat diperjualbelikan. Nah, produk yang lainnya yang ditawarkan yaitu berupa tempat, biasanya dalam hal ini adalah tempat rekreasi seperti Hawaii, Bali, Puncak, Bromo, dan lain sebagainya. Dan juga ada produk yang ditawarkan berupa organisasi, yaitu yayasan jantung, pramuka, rumah sakit, dan lain sebagainya. Bahkan ada produk yang bisa ditawarkan berupa ide, dalam hal ini adalah KB atau keluarga berencana dan lain sebagainya. Nah, inilah dua hal yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah produk dalam marketing mix. Terkait dengan produk, ada 3 level yang berkenaan dengan produk ini. Yang pertama adalah core product, di mana core product ini merupakan produk yang aslinya atau kemanfaatan intinya itu yang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga pada saat konsumen ingin memperoleh suatu produk, dia mendapatkan inti atau kemanfaatan dari produk itu sendiri. Sedangkan level berikutnya yaitu aktual produk, di mana tidak hanya berbicara terkait dengan kemanfaatan dari produk itu sendiri, tapi juga berbicara tentang masalah kualitas, fitur, desain, merek, kemasan, dan atribut lainnya
yang menjadi sebuah tolak ukur dalam sebuah produk. Dan level berikutnya yaitu berkenaan dengan augmented product, di mana hal ini menggabungkan mengenai layanan yang diberikan oleh penjual terhadap konsumen berdasarkan pada sisi inti dari produk sendiri dan aktualnya, seperti misalnya after sale service-nya bagaimana, garansinya bagaimana, pengiriman bagaimana, cara pembayaran bagaimana, dan semacamnya. Nah, itulah ada beberapa level produk yang berhubungan dalam marketing mix itu sendiri. Masih berkenaan dengan produk, ada beberapa metode yang perlu diperhatikan atau digunakan untuk memperbaiki dan membedakan produk dan meningkatkan target penjualan yang lebih efektif untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Dalam hal ini tentunya yang perlu diperhatikan terkait metode yang dijalankan adalah mengenai strategi perluasannya bagaimana, apakah akan mengeluarkan versi khusus terkait dengan produk tersebut, apakah akan mengeluarkan produk dengan edisi baru, adakah perbaikan terhadap produk tersebut, apakah ada perubahan terhadap kemasannya, atau ada kecanggihan atau peningkatan teknologi dari produk tersebut atau lain sebagainya. Sehingga dari beberapa komponen tersebut, dari beberapa metode tersebut itu dapat meningkatkan penjualan yang lebih efektif kembali. Bauran pemasaran atau marketing mix berikutnya yang kedua adalah berkaitan dengan price atau masalah harga. Nah, dalam hal ini tentunya kita dalam berbicara strategi harga ini harus memahami pasar terlebih dahulu. Terus dalam pasar tersebut apakah ada elastisitas untuk mengembangkan yang namanya harga. Dan yang terakhir adalah perlu menaruh perhatian terhadap yang namanya kompetitor sehingga kita dapat menetapkan sebuah harga dari produk yang akan kita jual. Nah, berhubungan dengan price atau harga tersebut ada 5 hal yang perlu dipahami berkenaan dengan kebijakan atau strategi mengenai harga yang ada dalam sebuah produk. Di mana yang pertama adalah kebijakan mengenai skimming price atau berhubungan dengan masalah penurunan harga. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan harga penetrasi. Yang ketiga juga berhubungan dengan harga psikologikal. Yang keempat adalah cost plus pricing dan yang kelima adalah loss leader pricing. Terkait dengan price skimming, ini merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam proses penetapan harga produk baru. Biasanya penetapan harga dengan strategi price skimming ini dilakukan dengan cara menaikkan harga awal produk, kemudian perlahan-lahan diturunkan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, tujuan dari price skimming ini adalah untuk menambah pendapatan perusahaan dan juga sekaligus untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Ketika pelanggan merasa puas dengan produk tersebut, maka hal ini akan berimbas pada peningkatan permintaan pasar. Untuk menjalankan kebijakan atau strategi price skimming, ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah perusahaan harus memiliki brand dan pelanggan yang setia. Dan yang kedua, produk atau jasa yang ditawarkan ini adalah merupakan produk baru. Dan yang ketiga, belum ada pesaingnya atau kompetitor terkait dengan produk atau jasa tersebut. Dan yang keempat adalah permintaan yang tinggi untuk produk dan jasa tersebut. Sehingga dari 4 syarat tersebut kita dapat menerapkan yang namanya strategi skimming. Pada dasarnya sebenarnya fungsi dari price skimming ini adalah untuk menutup biaya riset dan pengembangan yang telah dilakukan perusahaan dan juga untuk memaksimalkan pendapatan dari pelanggan.
Selain itu, price skimming ini juga merupakan salah satu cara atau strategi untuk menciptakan citra sebagai produk berkelas dan bermutu tinggi di mata pelanggan. Karena apa? Karena menerapkan harga yang tinggi terlebih dahulu dan menurunkannya secara bertahap. Nah, di beberapa literatur disebutkan juga bahwa ada beberapa fungsi dari price skimming, diantaranya yaitu yang pertama adalah untuk bisa bertahan di industri pasar persaingan yang tinggi dan sempurna. Dan yang kedua adalah untuk memaksimalkan laba perusahaan, yang ketiga untuk memperbesar pangsa pasar, dan yang keempat adalah untuk menjaga citra perusahaan sebagai produsen produk dengan kualitas produk yang terbaik. Dan yang kelima yaitu untuk dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Nah, itulah beberapa fungsi terkait dengan kebijakan atau strategi dari price skimming tersebut. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa penetapan harga dengan strategi price skimming ini sebenarnya dilakukan dengan cara menaikkan harga produk baru lalu diturunkan perlahan-lahan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, pada dasarnya strategi dari price skimming ini adalah untuk membantu menangkap lebih banyak surplus pelanggan dengan menetapkan harga setinggi mungkin terlebih dahulu. Nah, untuk jangka waktu penggunaan pressing skimming ini sebenarnya sangat singkat sekali. Hal inilah yang memungkinkan para pelanggan yang memburu produk dengan harga terlalu tinggi ini akan merasa jenuh. Kenapa? Karena periodenya sangat singkat sekali. Nah, contoh dari beberapa produk yang menetapkan harga dengan strategi price skimming ini, contohnya yang pertama adalah Apple, di mana Apple ini menerapkan strategi dengan price skimming, yaitu dengan menetapkan harga yang cukup mahal untuk setiap peluncuran produk barunya. Bahkan harga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya. Apple dalam hal ini memberikan harga murah atau potongan harga untuk produk lamanya. Penetapan harga dengan strategi price skimming yang dilakukan oleh Apple ini karena menurut mereka akan selalu ada pembeli potensial untuk setiap produk baru yang diluncurkan. Di mana dalam hal ini brand Apple telah menggurita atau sangat terkenal oleh masyarakat. Dan juga tidak akan merusak terhadap citra perusahaan, serta memantapkan brand mereka sebagai brand yang termewah. Dan itu terbukti dengan kebijakan price skimming ini dapat membuat perusahaan Apple tetap dikenal oleh masyarakat. Dan yang kedua yaitu produk Sony, di mana produk Sony ini menggunakan penetapan harga menggunakan strategi price skimming untuk produk konsol gamenya. Di mana pada waktu awal peluncuran PS3, Sony ini menetapkan harga yang cukup tinggi karena tidak ada persaingan dan konsol game sebelumnya yaitu PS2 laris manis di pasaran yang dibeli oleh pelanggan. Nah, Sony ini mengetahui bahwa ada pelanggan potensial dan royal untuk produk PS3. Maka dari itu, mereka berani untuk menetapkan harga tinggi. Namun dengan seiring berjalannya waktu, ketika Sony sudah mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, harga PS3 itu diturunkan. Nah, ini adalah dua produk sebagai contoh yang telah menerapkan kebijakan harga menggunakan strategi price skimming. Kelebihan dari strategi price skimming ini yang pertama adalah memulihkan break even point lebih cepat, dan yang kedua adalah memiliki segmentasi pasar yang tetap atau yang khusus. Yang ketiga mendapatkan keuntungan atau margin lebih tinggi, dan yang keempat pengujian produk dengan cepat karena tadi kebijakan price skimming ini dilakukan sangat singkat, dan yang kelima adalah menciptakan tren terkait dengan produk yang mewah, dan yang keenam adalah harga yang dinamis pada saat ada produk baru
maka harganya akan diturunkan. Sedangkan kekurangan dari strategi price skimming ini adalah manfaatnya itu jangka pendek, tidak jangka panjang. Dan yang kedua, harus ada implementasi yang tepat. Dan yang ketiga, mengikuti kurva produk N elastis, di mana dalam kurva produk N elastis ini tidak dapat diprediksikan mengenai kapan penurunan terhadap produk tersebut. Dan yang keempat adalah persaingan bisnis yang menjadi hambatan. Karena apa? Karena produk yang sejenis atau kompetitor pasti akan mengeluarkan produk yang sama atau yang mirip dengan mengeluarkan harga yang lebih murah, sehingga kebijakan price skimming ini akan lebih cepat dalam pelaksanaannya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan pada saat kita menerapkan strategi price skimming, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan strategi price skimming ini merupakan hukum. Sebab sebagian besar menganggap bahwa price skimming ini merupakan bentuk diskriminasi harga jika karakteristik produk itu tidak sesuai. Maka pastikan dulu kualitas produk dengan harga yang ditawarkan, sehingga kita harus benar-benar memahami produk yang kita keluarkan ini dapat menerapkan yang namanya kebijakan price skimming. Dan yang kedua adalah salah satu kelebihan dari price skimming ini bisa meningkatkan laba perusahaan. Namun di sisi lain, hal ini bisa memunculkan banyaknya persaingan bisnis di pasar yang sama, yaitu dengan mengeluarkan produk yang sejenis tapi dengan harga yang lebih murah. Dan yang ketiga yaitu jangan menurunkan harga produk terlalu cepat. Jika ini dilakukan, maka imbas dari kebijakan price skimming ini merupakan pembunuhan terhadap reputasi, sehingga reputasi menjadi buruk di benak masyarakat dan pelanggan. Contoh misalnya, dalam kebijakan harga yang tinggi tiba-tiba diturunkan, maka orang akan mengasumsikan produk tersebut itu tidak laku di pasaran, sehingga ini memperburuk terhadap citra dari perusahaan atau dari produk tersebut. Kebijakan harga berikutnya yaitu berkenaan dengan penetration pricing atau harga penetrasi, di mana penetration pricing ini merupakan strategi penawaran harga murah untuk produk atau jasa yang baru dirilis ke publik. Nah, tujuan utama dari penetration pricing ini adalah sebagai sarana promosi produk baru, menarik pembeli baru, dan juga mengumpulkan sebanyak-banyaknya pelanggan di awal penjualan. Strategi penetapan harga dengan penetration pricing ini biasanya digunakan jika sudah ada produk serupa yang dikeluarkan oleh kompetitor. Dengan begitu, bisnis dapat dengan mudah mengambil hati pelanggan yang tentu saja mencari harga termurah untuk produk yang kurang lebih sama. Kebijakan harga rendah ini biasanya tidak akan bertahan begitu lama. Ada yang hanya berkisar 1 bulan atau mungkin 6 bulan pertama. Intinya sampai orang-orang mulai tertarik terhadap produk tersebut dan mengenali produk tersebut sehingga berkenan untuk membeli produk yang dijual tersebut. Nah, ketika orang sudah mengenali produk, maka perusahaan yang menjualnya itu akan dapat masuk ke pasar dan menjadi kompetitor. Dalam hal ini, pada saat kita melakukan penetration pricing, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu diferensiasi produk ini tentunya sudah sedikit, sehingga tidak akan menimbulkan banyak persaingan. Dan di pasaran berkenaan dengan harga ini sangat elastis sekali, sehingga akan terjadi yang namanya kebijakan harga yang sangat dinamis. Dan yang ketiga adalah produk yang dijual dengan harga rendah ini sesuai dengan keinginan pasar. Nah, contoh penetapan harga dengan menggunakan strategi penetration pricing ini yang pertama adalah Netflix, di mana Netflix ini merupakan salah satu bisnis layanan yang menggunakan penetration pricing sebagai strateginya. Netflix ini menawarkan free subscription selama sebulan, maksudnya selama sebulan pertama
untuk pengguna baru. Setelah masa gratis selesai, mereka harus membayar biaya langganan per bulannya. Nah, penggunaan strategi pada Netflix tersebut ini merupakan contoh yang sempurna dalam strategi penetration pricing karena orang-orang tidak keberatan membayar biaya langganannya tersebut. Kenapa? Karena sudah mendapatkan manfaat dan mengetahui kemanfaatan di awal dengan gratis. Dan yang kedua yaitu bank, di mana bank pada saat awal peluncurannya mereka memberikan penawaran bebas biaya administrasi untuk nasabah. Setelah sekian lama akhirnya mereka mengenakan biaya admin bulanan. Walaupun banyak yang menyayangkan kebijakan tersebut, namun orang-orang yang sudah nyaman dengan fasilitas yang dipergunakan atau diberikan oleh bank tersebut itu akan tetap menggunakan layanan dari bank tersebut. Dan contoh yang ketiga yaitu bisnis makanan dan minuman. Sebagaimana kita sering temukan kalau kita bepergian ke supermarket, pasti akan ada orang yang membagikan sampel sebagai makanan gratis. Nah, hal itu sebenarnya sebagai bentuk contoh nyata dari strategi penetration pricing. Kalau puas dengan sampel makanan dan minuman tersebut, maka pelanggan akan otomatis untuk membelinya. Ada beberapa kelebihan terkait dengan strategi penetration pricing ini, yaitu yang pertama adalah produk atau jasa ini akan cepat diterima oleh pasar. Kenapa? Karena penerapannya adalah dengan harga murah di awal. Dan yang kedua adalah cepat diterima dan pastinya akan mendominasi pasar. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kemungkinan pelanggan kembali lagi, sehingga banyak dari pelanggan tersebut itu yang ingin untuk membeli produk dengan harga yang murah. Dan yang keempat yaitu meningkatkan economic of scale atau keuntungan karena meningkatkan ukuran bisnis dan memotong biaya marginalnya atau marginal cost-nya. Dan yang kelima, menghasilkan promosi dari mulut ke mulut yang positif. Sedangkan kekurangan dari strategi penetration pricing ini yaitu sudah terpatri ekspektasi pada pelanggan, yaitu jika harga naik maka kemungkinan besar pelanggan ini akan beralih. Maka mau tidak mau dalam hal ini kita tetap harus mengeluarkan produk dengan harga tersebut yang telah dikeluarkan sebagai harga penetrasi. Dan yang kedua, customer yang loyal cenderung akan rendah. Kenapa? Karena bila ada harga yang murah lagi dari produk yang lain, tentunya akan beralih kepada produk tersebut. Dan pastinya akan terjadi yang namanya perang harga di pasaran. Dan yang keempat yaitu tidak bisa digunakan untuk jangka panjang karena memunculkan persaingan yang tidak kompetitif karena urusan masalah harga. Dan yang kelima yaitu potensi kerugian yang besar. Dan yang keenam adalah akan mempengaruhi terhadap brand image yang dibangun oleh perusahaan. Kebijakan harga berikutnya yaitu psychological pricing atau harga psikologi. Apa itu psychological pricing? Yaitu strategi penetapan harga berdasarkan pada teori kalau harga tertentu bisa memberikan dampak psikologis terhadap seseorang. Ada juga yang memaknai bahwa psychological pricing ini merupakan strategi penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan dengan upaya agar harga tersebut terlihat lebih murah bagi konsumen. Selain itu juga dimaknai sebagai sebuah teknik pemasaran yang menggunakan pengetahuan tentang psikologi konsumen untuk mempengaruhi keputusan pembelian mereka melalui kebijakan harga yang ditetapkan. Tujuan dari strategi atau kebijakan psychological pricing ini adalah untuk memenuhi kebutuhan psikologis dari konsumen seperti menghemat lebih banyak uang, menginvestasikan uangnya untuk produk yang berkualitas, serta mendapatkan penawaran yang menarik. Nah, dalam hal ini pelaku bisnis ini biasanya menggunakan strategi psychological pricing agar konsumen mau membeli lebih banyak barang
dari yang direncanakan sebelumnya. Kenapa? Karena melihat harga yang tertera pada produk tersebut mempengaruhi terhadap psikologi dari konsumen tersebut. Nah, psychological pricing ini berlaku dengan asumsi bahwa konsumen tidak tahu berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli suatu barang. Normalnya, konsumen akan mau membeli setelah membandingkan bahwa harga tersebut memang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang dimiliki oleh kompetitor. Ada beberapa fungsi dari kebijakan psychological pricing ini, di mana yang pertama adalah meningkatkan penjualan. Karena kita ketahui bahwa kebijakan psychological pricing ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen tentang harga dan memotivasi mereka untuk membeli produk atau jasa yang kita jual. Hal ini maka dapat akan meningkatkan penjualan dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dan yang kedua, fungsi dari psychological pricing ini adalah meningkatkan keuntungan. Karena dengan menggunakan strategi harga yang tepat, tentunya bisnis dapat meningkatkan margin keuntungan dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Selain itu, yang ketiga adalah meningkatkan loyalitas konsumen. Karena jika konsumen merasa bahwa mereka telah mendapatkan nilai yang baik dari produk atau jasa yang diberikan, maka mereka cenderung kembali untuk membeli produk tersebut di masa yang akan datang. Dan yang keempat yaitu meningkatkan diferensiasi produk. Karena dalam pasar yang sangat kompetitif, maka strategi psychological pricing ini dapat membantu membedakan produk dengan pesaing yang ada sehingga akan lebih menarik terhadap konsumen. Dan yang terakhir, yang kelima, terkait dengan fungsi dari strategi psychological pricing ini adalah meningkatkan citra merek. Hal ini jika kebijakan psychological pricing digunakan dengan bijak, maka dapat meningkatkan citra merek dan memberikan kesan bahwa merek dari bisnis atau produk yang kita miliki ini merupakan produk yang memberikan nilai yang baik dan bahkan mewah atau bahkan eksklusif. Ada beberapa kelebihan dari penerapan strategi psychological pricing ini, yaitu yang pertama adalah menciptakan persepsi nilai, di mana kita ketahui bahwa harga yang berakhiran dengan angka 9 atau menampilkan harga diskon ini dapat memberikan persepsi nilai yang lebih tinggi pada konsumen, sehingga mereka merasa seperti mendapatkan produk atau jasa yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Kelebihan yang kedua yaitu menarik perhatian, karena dengan teknik harga diskon atau harga pembanding dapat menarik perhatian konsumen dan membuat mereka tertarik untuk memeriksa atau terhadap produk atau jasa yang diberikan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesan kualitas, di mana harga yang lebih tinggi atau harga prestis ini dapat memberikan kesan kualitas yang lebih tinggi pada konsumen dan membuat mereka merasa bahwa produk atau jasa yang diberikan itu lebih mewah atau eksklusif. Dan yang keempat yaitu mendorong pembelian secara impulsif atau spontan. Karena kita ketahui bahwa persepsi harga yang menguntungkan ini dapat memotivasi konsumen untuk membuat pembelian secara impulsif atau spontan. Dan yang kelima yaitu tentunya meningkatkan keuntungan. Karena apa? Karena dengan menggunakan strategi harga psikologis atau psychological pricing, maka bisnis dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan meningkatkan jumlah pembelian atau menaikkan margin keuntungan. Itulah beberapa kelebihan dari penerapan strategi psychological pricing. Sedangkan kekurangan dari strategi psychological pricing ini yaitu yang pertama adalah kesuksesan dari strategi psychological pricing ini bergantung pada demand. Di mana kita ketahui bahwa
strategi buy one get one ini hanya akan berhasil jika produk tersebut itu memang memiliki demand atau permintaan yang tinggi. Jadi perlu memikirkan strategi terbaik dalam pemilihan produk serta cara lain untuk mendorong permintaan yang lebih tinggi sehingga banyak demand atau permintaan yang akan dilakukan oleh konsumen. Dan yang kedua adalah hasil yang kurang konsisten. Kenapa? Karena walaupun kita berusaha untuk memastikan atau mempengaruhi psikologis dari personal, dari manusia atau dari konsumen, maka tetap saja perilaku konsumen ini sebenarnya tidak dapat diprediksi. Beberapa konsumen mungkin tidak akan memberikan respon yang diharapkan terhadap penentuan harga melalui psychological pricing tersebut. Kekurangan yang ketiga yaitu beresiko kehilangan kepercayaan konsumen. Kenapa? Karena saat konsumen akhirnya ini mengetahui bahwa selama ini dari strategi psychological pricing ini hanya sebatas ilusi dari strategi penjual, maka mereka mungkin akan merasa tertipu dan akhirnya tidak mau lagi untuk melakukan repeat purchase atau repeat order. Dan yang keempat yaitu membuat bingung konsumen. Ini merupakan kekurangan dari strategi psychological pricing. Nah, kenapa? Karena meskipun suatu promosi tentunya menarik bagi konsumen, namun beberapa konsumen ini merasa bahwa harga yang terus berganti itu sering membuat mereka merasa lelah dan bingung. Nah, untuk mengatasinya, maka penerapan strategi menggunakan psychological pricing ini dilakukan pada momen-momen tertentu saja dan dengan tipe yang cenderung konsisten. Ada beberapa jenis atau tipe terkait dengan kebijakan psychological pricing. Ini yang pertama yaitu harga CAM, di mana harga CAM ini menetapkan harga pada angka yang berakhiran dengan angka 9 seperti 99.000 atau 999.000 dan lain sebagainya yang menggunakan akhiran angka 9. Nah, ini sebenarnya untuk menciptakan persepsi harga yang lebih rendah. Misal sebenarnya harganya 50.000 tapi ditulis menjadi 49.000. Dan yang kedua yaitu harga pembanding, di mana ini sebenarnya menampilkan dua atau lebih produk dengan harga yang berbeda untuk menunjukkan bahwa produk yang lebih mahal adalah pilihan yang lebih baik. Sedangkan psychological pricing tipe berikutnya yaitu harga diskon. Ini sebenarnya menampilkan harga asli dan harga diskon untuk memberikan persepsi bahwa produk tersebut sedang dijual dengan harga yang lebih murah. Selain itu juga ada jenis atau tipe dari psychological pricing ini berupa harga paket, di mana harga paket ini menawarkan paket produk dengan harga yang lebih rendah daripada membeli produk secara terpisah untuk menciptakan persepsi nilai yang lebih tinggi. Selain itu juga ada yang namanya harga flat, di mana harga flat ini atau flat rate bias ini merupakan preferensi konsumen di mana mereka lebih bersedia untuk membayar sesuatu dengan harga tetap atau flat rate daripada harga produk yang dikenakan berdasarkan penggunaan meskipun lebih mahal. Nah, yang berikutnya yaitu berkenaan dengan tipe atau jenis psychological pricing ini yaitu harga prestis, di mana harga prestis ini menetapkan harga yang sangat tinggi untuk menciptakan persepsi produk yang eksklusif dan mewah untuk produk yang sejenis. Dan yang terakhir yaitu harga bundling. Ini sebenarnya menjual beberapa produk atau jasa secara bersamaan dengan harga yang lebih murah dibandingkan membeli produk atau jasa tersebut secara terpisah. Nah, ini ada beberapa jenis atau tipe terkait dengan psychological pricing. Ada beberapa contoh berkenaan dengan kebijakan psychological pricing ini
yaitu seperti buy one get one atau jump pricing, di mana jump pricing ini merupakan strategi penentuan harga psikologis yang melibatkan angka 9 dalam menentukan harga produknya. Dan contoh yang ketiga yaitu harga coret, di mana harga awalnya misalnya 119.000, tapi harga tersebut dicoret dan memunculkan harga baru yaitu 99.000. Dan yang keempat yaitu harga paket. Nah, inilah beberapa contoh terkait dengan harga psikologis atau psychological pricing. Kebijakan harga berikutnya adalah cost plus pricing, di mana cost plus pricing ini merupakan metode penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Selain itu, cost plus pricing juga dimaknai sebagai metode penetapan harga jual produk dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya. Nah, kita lebih memahaminya terkait dengan cost plus pricing ini dengan penentuan harga jual yang ditambah dengan biaya produksi dan margin keuntungan yang diinginkan. Nah, itulah penjelasan mengenai definisi dari cost plus pricing. Cara menghitung cost plus pricing itu yang pertama adalah menghitung terlebih dahulu total biaya produksinya, di mana dalam hal ini menghitung total biaya produksi untuk produk atau jasa yang akan dijual. Nah, biaya produksi ini mencakup semua komponen yang berhubungan dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan semua komponen biaya yang berkaitan dengan proses produksi. Dan tahapan berikutnya yang kedua adalah menentukan biaya per unit produknya. Di mana setelah kita menentukan total biaya produksi, maka perlu untuk menentukan biaya produksi per unit produknya. Perhitungannya yaitu dengan total biaya produksi dibagi dengan jumlah produk yang telah diproduksi. Sehingga kita akan mengetahui berapa biaya produksi per unit produk tersebut. Nah, langkah berikutnya yang ketiga yaitu menentukan margin keuntungan yang diharapkan. Dengan yaitu kita memberikan margin yang berbeda-beda tergantung pada industri atau risiko dan strategi bisnis yang digunakan. Sehingga pada saat menentukan margin atau keuntungan yang diharapkan tersebut, kita melihat berdasarkan pada resiko yang ada pada produk tersebut. Langkah yang berikutnya yang keempat yaitu menghitung harga jualnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui berapa total biaya produksi, baik itu secara kumulatif ataupun per unit produknya dan telah menentukan margin keuntungannya, langkah berikutnya adalah menentukan harga jual dengan rumusan total biaya produksi ditambah dengan total biaya produksi dikali margin keuntungan. Maka itu dapat dinyatakan sebagai harga jual. Nah, contoh misalnya dalam penetapan kebijakan cost plus pricing ini yaitu dalam sebuah industri manufaktur yang menjual kaos polos dan ingin menentukan harga jual produk dengan menggunakan metode cost plus pricing ini, maka tahapan yang dilakukan yaitu pertama adalah menghitung total biaya produksi. Nah, dalam hal ini biaya material untuk membuat kaos polos tersebut yaitu sebesar 20 juta rupiah, sedangkan biaya tenaga kerjanya adalah sebesar 6 juta rupiah, dan biaya overhead pabriknya yang dialokasikan dalam proses produksi tersebut itu sebesar 7 juta rupiah. Sehingga diketahui total biaya produksi yaitu sebesar 33 juta rupiah. Nah,
Tahapan berikutnya adalah menghitung berapa biaya per unit produknya. Untuk biaya per unit produk, ini sebenarnya industri manufaktur tersebut itu memproduksi sebanyak 200 pieces kaos dengan total biaya produksi sebagaimana telah dihitung yaitu sebesar 33 juta rupiah. Sehingga biaya produksi per unit produk kaos ini yaitu 33 juta rupiah dibagi dengan 200 pieces kaos. Ketemu nilainya adalah sebesar 165.000 rupiah per pieces kaos polosnya. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan margin dan harga jual untuk per produknya. Dalam contoh kasus ini, margin keuntungan yang ditetapkan adalah sebesar 30%. Maka untuk menentukan harga jual produknya yaitu dengan menghitung berdasarkan pada rumusan yang telah ditetapkan, yaitu biaya produksi per unitnya yaitu sebesar 165.000 ditambah dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 30% dari nilai produksi tersebut, yaitu ketemu nilainya adalah 49.500. Maka harga jual dalam contoh kasus ini dengan menggunakan metode cost plus pricing yaitu sebesar 214.500 rupiah. Kelebihan yang diperoleh dengan penerapan strategi cost plus pricing ini yang pertama adalah sederhana dan transparan. Sebagaimana kita ketahui bahwa cost plus pricing ini menawarkan pendekatan yang sederhana dalam menetapkan atau menghitung dan menentukan harga jual produk. Bisnis hanya perlu menambahkan biaya produksi dan margin keuntungan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan metode ini akan lebih mudah dipahami dan mudah untuk diimplementasikan. Dan tentunya harapannya adalah banyak bisnis yang menggunakan metode ini dalam penentuan harga jual produknya. Nah, kelebihan yang berikutnya yang kedua adalah stabilitas keuangan. Mengapa? Karena dengan menambahkan margin yang jelas ke biaya produksi, maka dapat memastikan bahwa margin keuntungan ini bakalan tetap stabil. Selain itu dengan metode cost plus pricing, maka perencanaan keuangan menjadi lebih baik dan menghindari fluktuasi yang tidak diinginkan pada profit atau keuntungan yang diharapkan. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu penyesuaian biaya karena dengan menggunakan metode cost plus pricing ini maka dapat menyesuaikan harga jika ada perubahan dalam biaya produksi. Apabila bahan baku tiba-tiba mengalami kenaikan, maka harga otomatis akan berubah dan akan lebih mudah dalam penyesuaiannya dengan menggunakan metode cost plus pricing ini. Dan yang keempat, sebagai bentuk kelebihan dari strategi cost plus pricing ini adalah perlindungan dari kerugian. Mengapa demikian? Karena cost plus pricing ini dapat memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian. Di mana jika produksi tiba-tiba naik, tentunya masih bisa mendapatkan margin keuntungan yaitu dengan stabilitas keuangan dengan margin yang telah ditetapkan. Sedangkan kelemahan atau kekurangan dari strategi cost plus pricing ini yaitu yang pertama adalah tidak sensitif terhadap pasar. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu kekurangan utama dari metode cost plus pricing ini adalah kurangnya sensitivitas terhadap dinamika pasar dan permintaan konsumen. Kenapa? Karena harga produk dihitung itu berdasarkan pada biaya tanpa memperhatikan nilai yang diakui oleh konsumen, apalagi berkaitan dengan masalah kompetitor. Dan yang kedua, potensi terjadinya overpricing atau underpricing. Karena kekurangan dengan metode cost plus pricing ini mungkin akan menghasilkan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya yang diberikan oleh produk
di mata konsumen, sehingga bisa berdampak pada daya saing dan permintaan produk. Yang ketiga yaitu batas margin yang terbatas, di mana margin keuntungan yang ditambahkan mungkin memiliki batas tertentu yang dapat membatasi terhadap potensi pertumbuhan profit yang lebih besar. Dan yang keempat yaitu pemangkasan inovasi. Kenapa? Karena hanya fokus pada biaya saja. Metode ini mungkin akan menghambat kemampuan bisnis untuk berinovasi. Upaya pemotongan biaya dapat mengorbankan terhadap inovasi yang dapat meningkatkan terhadap nilai produk itu sendiri. Kebijakan harga berikutnya yaitu loss leader pricing, di mana loss leader pricing ini merupakan strategi manajemen harga yang memilih satu atau beberapa item dengan harga di bawah harga pokok penjualan dengan tujuan untuk mendatangkan pelanggan yang akan membeli barang atau jasa yang lebih menguntungkan. Nah, loss leader pricing ini menetapkan harga yang lebih rendah daripada biaya yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Sehingga dalam loss leader pricing, penjual ini menetapkan harga jual di bawah biaya rata-rata dan menanggung kerugian dengan tujuan untuk mengeluarkan pesaing dari pasar. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam penerapan strategi loss leader pricing ini. Karena 3 hal ini akan menjadi tolak ukur terhadap kesuksesan dalam penerapan loss leader pricing tersebut. Yang pertama adalah berkaitan dengan elastisitas harga dari permintaan. Sebagaimana kita ketahui tentunya produk dengan harga diskon ini tentunya akan memberikan sebuah elastisitas terhadap respon dari kebijakan harga tersebut. Semisal katakanlah dalam hal ini kita memberikan diskon 5%, maka tentunya diharapkan terjadinya peningkatan permintaan lebih dari 5%. Nah, faktor yang kedua yang perlu dipertimbangkan yaitu kemampuan perusahaan untuk mengalihkan perhatian ke produk lain yang bermargin lebih tinggi. Nah, hal ini tentunya produk yang dimiliki perusahaan itu harus lebih dari satu, karena satu produk dapat menerapkan loss leader pricing, sedangkan produk yang lainnya harus menggunakan kebijakan harga yang lain. Nah, pada waktu tertentu, maka perusahaan ini harus mengalihkan perhatiannya ke produk yang memiliki margin lebih tinggi. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah berkenaan dengan siklus hidup dari produk itu sendiri, di mana kebijakan atau strategi loss leader pricing ini umumnya biasanya pada saat produk tersebut pertama kali diperkenalkan di pasaran, sehingga loss leader pricing ini bisa saja dianggap sebagai harga penetrasi untuk mendapatkan pangsa pasar dari kompetitor yang ada. Terkait dengan kebijakan atau strategi loss leader pricing ini juga harus memperhatikan terhadap produk yang memenuhi syarat, di mana ada 3 produk sebagai selektivitas yang harus dipenuhi agar kebijakan loss leader pricing ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah produk dengan persediaan tinggi di gudang, dalam artian bahwa produk yang dijalankan dengan kebijakan loss leader pricing ini memiliki stok persediaan yang banyak di perusahaan tersebut, sehingga dapat menurunkan biaya terkait dengan manajemen pergudangan dan meningkatkan perputaran dalam masalah persediaan. Dan yang kedua yaitu produk yang memiliki pelengkap dengan harga yang lebih tinggi. Karena apa? Karena pada saat terjadi transaksi pembelian, diharapkan pelanggan ini
membeli produk pelengkap dari produk yang memberikan kebijakan loss leader pricing. Dan yang ketiga yaitu produk ini dengan umur manfaat yang pendek. Kenapa? Karena diharapkan cepat habis dan kemungkinan besar pembeli ini akan membeli melalui jalur reguler untuk mendapatkan produk itu kembali. Ada satu catatan yang harus dipahami bahwa dalam kebijakan loss leader pricing ini perusahaan hanya dapat mengambil manfaat jangka pendeknya saja. Sehingga ada beberapa kelebihan berkaitan dengan strategi loss leader pricing ini, yaitu yang pertama adalah volume penjualan tentunya akan lebih tinggi. Itu tidak hanya untuk produk yang didiskon, tetapi produk lain yang bermargin lebih tinggi. Karena semakin banyak pelanggan yang mengunjungi toko, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan volume penjualan secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah peningkatan keuntungan secara keseluruhan. Kenapa? Karena perusahaan dapat mendorong konsumen untuk membeli produk yang lain. Produk yang bermargin lebih tinggi tentunya akan mengkompensasi produk dengan kebijakan loss leader pricing ini. Dikombinasikan dengan peningkatan volume penjualan, ini pada akhirnya akan mengarahkan pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Tentu saja dalam hal ini perusahaan harus memiliki beragam lini produk. Kelebihan berikutnya dari strategi loss leader pricing ini yang ketiga adalah adanya peningkatan pangsa pasar karena harga rendah merupakan senjata ampuh untuk meningkatkan penjualan dan merebut pelanggan dari pesaing. Sehingga dengan begitu perusahaan dapat meningkatkan posisi pasarnya. Dan yang keempat yaitu melakukan penghematan biaya iklan. Kenapa? Karena harga rendah itu biasanya memerlukan biaya promosi yang lebih rendah. Perusahaan tidak perlu untuk melakukan iklan untuk menonjolkan kualitas produk, tapi cukup dengan melakukan yang namanya promosi dari mulut ke mulut antar konsumen. Dan yang kelima yaitu terjadinya penurunan biaya gudang. Mengapa demikian? Karena volume penjualan lebih tinggi akan meningkatkan perputaran barang di gudang. Perusahaan dalam hal ini dapat membersihkan barang pada gudang yang lama dan mengisi kembali dengan produk yang lebih baru. Sedangkan kekurangan dari strategi loss leader pricing ini yaitu yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa strategi loss leader pricing ini sebenarnya tidak cocok untuk bisnis yang memiliki tujuan keuntungan jangka panjang. Karena akan sulit memastikan pelanggan untuk membeli produk yang memiliki margin lebih tinggi. Sehingga kita dapat melihat bahwa kekurangan dari strategi loss leader pricing ini yang pertama adalah pembelian berulang mungkin akan rendah, di mana pelanggan mungkin akan membeli secara massal untuk memanfaatkan diskon yang cukup besar. Dengan begitu mereka memiliki beberapa persediaan dan tidak lagi membeli produk di kemudian hari. Dan yang kedua yaitu pelanggan hanya membeli produk yang didiskon. Alih-alih untuk membeli produk yang bermargin lebih tinggi, tentunya ini tidak akan dapat kita capai. Ini pada akhirnya tentunya akan meningkatkan kerugian bagi perusahaan. Selain itu, perusahaan mungkin akan menghadapi penimbunan yang lebih besar untuk produk yang bermargin lebih tinggi. Kelemahan berikutnya atau kekurangan berikutnya terkait dengan strategi loss leader pricing yaitu yang ketiga adalah akan melemahkan citra merek dari perusahaan tersebut, di mana pelanggan berharap dapat membeli dengan harga rendah setiap saat mereka akan mempertahankan dalam jangka waktu yang akan lama. Ini akan membuat konsumen merasa kecewa terhadap perusahaan bila mana perusahaan ini menerapkan dengan harga yang lebih tinggi. Tentunya ini akan menimbulkan kesan bahwa harga yang murah tersebut
memiliki kualitas produk yang buruk atau yang kurang baik, sehingga konsumen akan beralih terhadap produk yang lainnya. Dan yang keempat yaitu kebijakan loss leader pricing ini dapat membahayakan hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan di rantai pasok. Kenapa? Karena pemasok mungkin terpaksa menjaga harga tetap rendah mengikuti kebijakan loss leader pricing tersebut. Jika tekanan keuntungan semakin tinggi, maka pemasok mungkin akan lebih memilih untuk menjual produk ke pesaing dan mendapatkan margin keuntungan yang lebih baik. Kelemahan yang terakhir atau kekurangan dari strategi loss leader pricing yang kelima yaitu strategi loss leader pricing ini dianggap sebagai strategi yang ilegal di beberapa yurisdiksi karena dianggap pelanggar terhadap praktik anti monopoli. Nah, mereka berargumen bahwa strategi loss leader pricing ini dapat membuat pesaing bangkrut dan keluar dari pasaran, sehingga ini akan meningkatkan kekuatan monopoli dari strategi loss leader pricing tersebut. Nah, perilaku anti persaingan atau anti monopoli tersebut ini biasanya akan mendapatkan pengawasan lebih ketat dari otoritas yang terkait. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dan kekurangan terkait dengan strategi loss leader pricing yang dapat kita pahami. Bahasan selanjutnya adalah berkenaan dengan marketing mix yang ketiga yaitu promosi atau promotion, di mana kaitannya dengan promosi ini merupakan strategi untuk membuat konsumen sadar akan keberadaan produk atau jasa yang kita jual. Namun ini tidak sekedar hanya melakukan promosi saja. Nah, kaitannya dengan hal ini ada 8 hal yang perlu dipahami terkait dengan masalah promosi, di mana kaitannya dengan promosi ini biasanya ada penawaran khusus atau special offer, ada juga mekanisme advertising atau pengiklanan, ada juga kaitannya dengan uji coba produk, ada juga dengan surat langsung atau direct mailing, ada juga pembuatan leaflet atau poster, dan juga kaitannya dengan pemberian hadiah. Selain itu juga ada mekanisme kompetisi dan joint venture dalam hal masalah promosi. Marketing kits berikutnya yang keempat adalah berkaitan dengan place atau tempat, di mana dalam hal ini tempat yang dimaksud adalah berkaitan dengan distribusi. Nah, hal ini merupakan sarana di mana produk dan jasa dari produsen ini sampai ke tangan konsumen atau di mana produk atau jasa tersebut itu dapat diakses oleh konsumen. Prinsipnya, semakin banyak tempat yang mudah untuk mendapatkan atau membeli produk jasa tersebut, tentunya semakin baik bagi bisnis tersebut. Nah, berkaitan dengan masalah place atau tempat distribusi, ada 7 hal yang saling berkaitan, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan mekanisme distribusinya, apakah eceran, apakah secara besar-besaran, dan pemesanannya apakah melalui pesanan via surat, atau menggunakan jaringan internet, atau menggunakan direct sales atau penjualan secara langsung, atau distribusinya adalah orang ke orang, atau bahkan menggunakan multi channel atau dalam hal ini adalah berbagai saluran. Nah, yang penting dalam hal ini adalah bagaimana caranya produk yang diproduksi oleh produsen tersebut itu sampai ke tangan konsumen. Marketing mix berikutnya yang kelima adalah berkaitan dengan people atau berkaitan dengan orang, di mana kaitan dengan people ini pastinya berhubungan dengan masalah employee atau masalah karyawan, berhubungan dengan masalah manajemen, berhubungan dengan kultur atau budaya kerja yang ada dalam perusahaan tersebut, serta berhubungan dengan customer service atau layanan pelanggan.
Terkait dengan masalah people atau orang dalam marketing mix ini, ada satu prinsip yang harus dipahami bahwa people represent the business. Artinya orang itu sebenarnya mewakili terhadap bisnis. Oleh karena itu, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu image yang diberikan produsen akan menjadi penting terkait dengan orang yang menjadi perwakilan dari bisnis tersebut. Dan yang kedua, kontak pertama merupakan gambaran apa yang harus diberikan oleh produsen kepada konsumen. Sehingga pada saat kontak pertama ini juga harus berhati-hati siapa personal yang dipilih atau yang ditunjuk untuk mewakili perusahaan. Dan yang ketiga yaitu perlu adanya penambahan training dan pengetahuan tentang produk atau jasa yang relevan sehingga setiap orang yang terlibat dalam bisnis tersebut memahami terhadap produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dan yang pasti yang keempat yaitu pernyataan misi harus dapat dipahami oleh semua orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan mengenai apakah staf mewakili terhadap budaya bisnis, ini tentunya berkaitan dengan budaya kerja yang dibentuk atau kultur kerja yang dibentuk oleh perusahaan sehingga dapat diadopsi oleh setiap personal dalam menjalankan pekerjaannya. Terkait dengan marketing mix yang keenam yaitu berkaitan dengan proses di mana proses ini berhubungan pada dua hal yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan relevansi dengan industri jasa. Tentunya dalam hal ini adalah bagaimana proses pelayanan yang diberikan terhadap jasa yang diberikan. Dan yang kedua adalah bagaimana cara melayani pelanggan agar pelanggan tersebut itu percaya terhadap produk atau jasa yang diberikan sehingga berkenan untuk kembali lagi dan mempergunakan produk atau jasa yang kita jual. Berkaitan dengan hal tersebut, yaitu berkaitan dengan masalah proses dalam marketing mix, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah bagaimana orang menikmati terhadap layanan yang diberikan, baik ini berupa produk ataupun jasa yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang kedua adalah bagaimana proses untuk mendapatkan layanan. Ini tentunya memberikan edukasi terhadap pelanggan atau terhadap customer, bagaimana mereka mendapatkan pelayanan terhadap produk atau jasa yang kita berikan, sehingga mereka akan lebih mudah memahami terhadap produk dan jasa kita. Dan yang ketiga yaitu berkenaan dengan di mana mereka itu mendapatkan layanannya. Ini sekaligus menjadi poin yang tidak terpisahkan dengan bagaimana proses untuk mendapatkan layanan. Sehingga kita juga harus menyampaikan di mana layanan itu kita berikan untuk pelanggan tersebut. Baik itu berupa kontak untuk dapat menghubungi atau memberikan reminder terhadap mereka atau memberikan mekanisme pendaftarannya atau memberikan fasilitas berlangganan atau memberikan katakanlah form isian terhadap mereka dan juga memberikan yang namanya teknologi atau tingkatan teknologi untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan layanan dari perusahaan. Dan yang tidak kalah penting dalam marketing mix ini juga yang ketujuh yaitu physical evidence atau bukti fisik bagaimana saat kita memberikan pelayanan terhadap pelanggan apakah dalam pelayanan yang kita berikan ini berupa bukti kecerdasan atau kita memberikan sesuatu yang lebih ringkas dilakukan dengan tatap muka antar muka dan memberikan sebuah kenyamanan dan juga memberikan sebuah fasilitas. Ini tentunya berhubungan dengan physical evidence terkait dengan marketing mix. Terkait dengan physical evidence ini tentunya banyak hal yang saling berkaitan
dalam masalah marketing mix ini. Baik itu terhadap people-nya, baik itu terhadap prosesnya, baik itu terhadap place-nya, ataupun kepada lain-lainnya. Sehingga ini akan membuat kondisi suasana, baik suasana hati ataupun suasana lingkungan perlu diperhatikan. Apakah dalam melayani seseorang itu dalam kondisi semangat atau bahkan sebaliknya, yaitu kelihatan sangat lusuh sekali. Tentunya ini akan mempengaruhi terhadap mindset orang dalam menggunakan produk atau jasa yang akan kita berikan. Dan tentunya selain itu, apakah dalam memberikan pelayanan tersebut itu dalam bentukan yang trendy, modern, atau kuno. Ini semua berhubungan dengan fashion yang tentunya akan berpengaruh terhadap penampilan seseorang pada saat memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dan juga tentunya yang perlu diperhatikan juga masalah kecerahan, apakah terang ataupun gelap, apakah romantis ataupun katakanlah kasar, kondisi tempatnya itu bersih atau kotor atau tidak terawat. Bahkan apakah membutuhkan yang namanya musik atau tidak, ataukah tempat itu berbau atau tidak. Ini merupakan cerminan terkait dengan physical evidence yang perlu kita perhatikan sehingga pelayanan terhadap pelanggan ini dapat diberikan secara maksimal. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.